Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ada dua orang yang ketemu langsung bisa saling akrab, bisa bergabung, bisa bekerja sama. Tapi ada juga dua orang yang sama sekali nggak bisa bekerja sama, nggak bisa bergabung. Nah, di alam, atom suatu unsur tertentu dapat bergabung dengan atom unsur lain, tetapi ada juga yang atom suatu unsur tidak bisa bergabung dengan atom unsur yang lain. Kenapa ya? Sebelumnya, perhatikan beberapa hal fakta berikut ini. Jadi di alam banyak ditemukan zat baik berupa unsur maupun senyawa. Keberadaan zat tersebut sangat ditentukan oleh kestabilan zat itu sendiri. Jika suatu zat itu stabil, maka kita akan menemukannya dalam bentuk unsur bebas. Namun, jika tidak stabil, kita akan menemukannya dalam bentuk senyawa. Jadi, kalau dia dalam keadaan bebas, dalam bentuk atom-atomnya, maka berarti dia itu stabil. Sedangkan dalam bentuk senyawa, maka atom-atomnya tidak stabil. Jadi, berarti ada atom yang stabil, ada atom yang tidak stabil. Ya. Nah, apa saja atom yang stabil itu? Nah, di sini ada helium, neon, argon. Itu di alam ditemukan dalam keadaan bebas atau dalam keadaan monoatomik atau atom yang berdiri sendiri. Sedangkan ada juga beberapa gas yang ditemukannya dalam bentuk senyawa, tidak dalam bentuk atomnya. Contoh misalnya gas oksigen, gas nitrogen, gas karbon dioksida itu ditemukannya. Jadi atom-atom oksigen, atom nitrogen maupun karbon itu tidak ditemukan dalam keadaan bebas, tapi dalam bentuk senyawa. Artinya apa? Berarti atom-atom tersebut kurang stabil di alam. Supaya bisa di alam, maka dia temukan dalam bentuk senyawa. Nah, kenapa ya ada beberapa gas yang tadi helium, neon, argon atau gas-gas mulia yang ditemukan dalam keadaan bebas atau dalam keadaan stabil, sedangkan gas-gas lain itu dalam bentuk senyawa atau molekul diatomik maupun poliatomik. Kenapa? Oke. Nah, sekarang perhatikan konfigurasi gas mulia berikut ini. Konfigurasi gas mulia helium misalnya. Helium itu nomor atomnya 2, maka elektronnya, konfigurasi elektronnya pada kulit terakhirnya terisi 2. Jadi sepasang gitu ya. Kalau dituliskan dalam bentuk orbital, maka orbital S-nya terisi penuh. Kemudian perhatikan juga yang neon. Neon itu nomor atomnya 10, maka konfigurasinya adalah 28. Nah, sedangkan kalau argon itu nomor atomnya 18, maka konfigurasi elektronnya 288. Dari sini perhatikan bahwa konfigurasi elektron dari helium, neon, dan argon itu orbitalnya terisi penuh. Nah, dengan terisinya penuh pada orbital S, yaitu pada helium, dan P pada neon dan argon, itu artinya apa? Berarti keadaan tersebut membuat gas-gas tersebut dalam kondisi stabil. Nah, seperti ini, perhatikan. Jadi helium itu elektron terakhirnya pada orbital S, di mana berisi sepasang elektron, berarti kan orbitalnya penuh. Demikian pula neon. Neon orbital terakhirnya adalah 2p6. Nah, di sini orbital P juga terisi penuh. Nah, konfigurasi elektron yang terisi penuh pada orbital S dan P maka menunjukkan bahwa konfigurasi elektron gas mulia itu sangat
stabil atau paling stabil, yaitu dengan elektron valensi 8 atau oktet dan 2 atau duplet, khusus untuk helium. Nah, atom-atom lain yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola gas mulia, yaitu dengan elektron valensi 2 atau 8 atau dengan orbital yang terisi penuh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ada atom yang melepaskan elektron, ada yang menarik elektron, ada juga yang menggunakan pasangan elektron bersama-sama dengan atom lainnya. Nah, pencapaian konfigurasi gas mulia oleh atom-atom tersebut itulah yang mendasari terjadinya peristiwa ikatan kimia. Nah, sekarang kita lihat dulu atom mana saja yang melepaskan elektron. Jadi kalau tadi ada 3 cara: melepaskan elektron, menarik elektron, dan menggunakan bersama pasangan elektron. Nah, sekarang yang pertama, yang melepaskan elektron. Atom-atom yang bisa melepaskan elektron adalah atom-atom yang memiliki energi ionisasi dan keelektronegativan yang kecil. Masih ingat dalam sifat periodik unsur. Jadi dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi maupun elektronegatifannya makin besar. Nah, berarti unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi dan keelektronegatifannya kecil adalah unsur-unsur yang terletak di sebelah kiri atau unsur-unsur logam, yaitu unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Artinya apa? Berarti nanti unsur golongan 1A, 2A, atau 3A atau yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 mempunyai kecenderungan mencapai kestabilan seperti gas mulia dengan cara melepaskan elektron. Berapa banyaknya elektron yang dilepaskan? Tergantung dari elektron valensinya. Nah, setelah melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif. Nah, yang kedua adalah dengan menarik elektron. Atom-atom mana saja itu? Yaitu atom-atom unsur yang memiliki energi ionisasi dan keelektronegativan yang besar. Jadi, memang atom-atom tersebut cenderung untuk menarik elektron. Yang mana? Berarti ada unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan yang keelektronegativannya besar sekali, atau unsur-unsur non-logam, yaitu golongan 5A, 6A, dan 7A. Nah, yang ketiga adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Ini terjadi pada atom-atom unsur non-logam yang berikatan atau bergabung dengan unsur non-logam lainnya. Karena sama-sama non-logam, sama-sama mempunyai keelektronegativan yang besar, maka yang terjadi adalah mereka sama-sama narik elektron. Karena sama-sama narik elektron, kan tidak mungkin satunya memberikan, makanya mereka menggunakan bersama pasangan elektron. Nah, penggunaan pasangan elektron bersama-sama inilah yang akan mendasari ikatan kovalen. Kalau tadi melepaskan elektron dan menarik elektron, itu akan mendasari pembentukan ikatan ion. Nah, sekarang coba latihan dulu. Ada atom Li, di mana atom Li ini nomor atomnya 3. Kalau nomor atomnya 3, berarti konfigurasinya gimana? Konfigurasinya adalah 2,1. Ingat, 2,1 berarti elektron valensinya 1. Berarti dia terletak pada golongan 1A. Golongan 1A berarti terletak di sebelah kiri. Oke, ingat ya. Nah, atom Li akan mencapai kestabilan seperti gas mulia terdekat. Manakah yang terdekat dari atom Li? Helium, neon, argon, kripton, xenon, atau radon? Tuh. Nah, yang terdekat adalah helium. Oke. Nah, dari
konfigurasi elektron 21 tadi, maka atom L ini supaya seperti gas mulia helium akan cenderung menerima atau melepaskan elektron. Nah, karena dia terletak di sebelah kiri, yaitu elektron valensinya 1, golongan 1A, maka cenderung menerima atau melepaskan? Melepaskan elektron. Oke. Nah, berapa banyak elektron yang dilepaskan? Karena valensinya 1, dia kan ingin seperti helium. Helium itu konfigurasinya 2, yaitu pada 1s2. Maka dia akan melepaskan 1 elektron. Melepaskan 1 elektron, maka Li akan membentuk ion Li plus 1 yang lebih stabil. Jadi Li-nya kurang stabil, maka dia akan melepaskan 1 elektron membentuk Li plus. Jadi kalau melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif. Nah, dari sini juga harus kalian ingat bahwa nanti dalam pembentukan ikatan ion itu, unsur-unsur non-logam itu akan cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif. Lanjut ya. Yuk, latihan lagi. Sekarang kalau misalnya ada atom Cl, nomor atomnya 17. Nah, atom Cl akan stabil menyerupai kestabilan dari gas mulia yang mana? Apakah helium, neon, argon, krypton, atau xenon? Atau bahkan radon? Nah, yang terdekat dari Cl adalah argon. Oke, kita coba ya, argon. Nah, oke. Nah, Cl konfigurasi adalah 287. Berarti dia golongan 7A. Ingat, terletak di sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan berarti kan non logam. Maka non logam itu supaya seperti argon, supaya seperti gas mulia argon, maka cenderung menerima atau melepaskan elektron. Harus ingat, sebelah kanan berarti dia memiliki kecenderungan untuk menerima elektron. Kenapa? Karena ingat, elektron negatifnya besar. Oke, kita coba ya. Nah, betul. Nah, sekarang berapa elektron yang diterima? Kita lihat valensinya. Cl itu valensinya 7. Dia ingin seperti argon. Argon kan berarti valensinya 8. Nah, semua gas mulia itu valensinya 8 kecuali helium. Maka berapa? Kurang berapa? Cl kurang 1. Maka dia akan menerima berapa elektron? 1 elektron. Oke. Nah, karena dia menerima 1 elektron atau menarik 1 elektron, maka Cl ini akan membentuk ion Cl- yang lebih stabil. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak ya? Kita coba satu kali lagi. Nah, sekarang Ca. Ca nomor atomnya 20. Langsung ya. Oke. Bisa kalian mulai dari konfigurasi elektronnya. 20 berarti 2882. Berarti dia masuk golongan 2A. Oke. Mana yang terdekat dari Ca? Gas mulia mana yang terdekat dengan Ca? Helium, neon, argon, krypton, xenon, atau radon? Yang paling dekat adalah argon. Oke, karena argon nomor atomnya 18. Paling dekat ya. Nah, karena valensinya 2, ingat dia logam atau non logam, kiri apa kanan? 2 berarti golongan 2A, berarti terletak di sebelah kiri, yaitu logam. Nah, logam berarti cenderung untuk melepaskan elektron. Oke, berapa yang dilepaskan? Lihat aja valensinya. Valensinya 2, maka dia seperti argon, maka melepaskan berapa? 2 elektron. Nah, melepaskan 2 elektron berarti dia akan membentuk ion Ca2+. Oke, saya dipahami. Nah, dari sinilah nanti
adanya pelepasan elektron, adanya yang menerima elektron, maka serah terima elektron inilah yang akan mendasari terjadinya ikatan ion. Selanjutnya kita membahas tentang ikatan ion. Oke. Yuk. Apa itu ikatan ion? Jadi, seperti tadi, ikatan ion itu terjadi dari atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Berarti terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Nah, sebagai contohnya adalah ikatan antara Li dengan O atau litium dengan oksigen. Litium nomor atomnya 3, maka konfigurasinya 2, 1. Nah, berarti dia terletak di golongan 1A. Berarti dia kan logam. Ingat, karena logam cenderung melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepaskan? Nah, karena valensinya 1, maka dia akan melepaskan 1 elektron membentuk ion Li plus 1. Nah, sekarang oksigen itu nomor atomnya 8. Jangan khawatir, nanti kalau ada soal nomor atomnya sudah diketahui, jadi nggak usah dihafalkan ya. Perhatikan saja, kalau kalian sudah tahu nomor atomnya, maka kalian harus bisa membuat konfigurasi elektronnya. Untuk memudahkan dalam pembentukan ikatan kimia, maka gunakan konfigurasi elektron dari Niels Bohr. Jadi konfigurasi elektron kulit, jadi 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi kalau oksigen nomor atomnya itu 8, maka konfigurasinya adalah 26. Nah, 26 ini berarti valensinya 6. Valensi 6, ingat berarti dia golongan 6A. Berarti terletak di sebelah kanan. Kalau terletak di sebelah kanan atau unsur non-logam, berarti dia cenderung untuk menarik elektron atau menerima elektron. Nah, berapa banyak elektron yang ditarik atau diterima? Karena valensinya 6, berarti supaya 8 seperti gas mulia, maka dia butuh 2 elektron. Nah, berarti O itu akan menarik atau menerima sebanyak 2 elektron membentuk O-2 atau membentuk ion negatif 2. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini adalah atom Li-nya ada 2, masing-masing melepaskan 1 elektron membentuk ion Li+. Nah, 2 elektron dari 2 atom Li ini akan diterima oleh O menjadi O-2, maka yang terbentuk adalah senyawa Li2O. Yuk kita lihat ulang ya. Nah, seperti ini. Nah, Li melepaskan 2 elektron, diterima O. Nah, jadinya seperti itu. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada NaCl, berarti ikatan Na dengan Cl. Na itu nomor atomnya 11. Jadi nanti di soal itu nomor atomnya sudah diketahui, tidak perlu dihafalkan. Hanya mungkin kalau kalian bisa hafal golongan 1A itu apa saja, 2A apa saja, itu lebih memudahkan. Nah, Na nomor atomnya 11, yaitu berarti konfigurasinya 281, maka dia akan cenderung untuk melepas atau menerima elektron. Ingat, berarti valensinya 1, terletak di sebelah kiri atau dia logam. Berarti cenderung melepaskan elektron. Berapa besar yang dilepaskan? Lihat valensinya. Karena valensinya 1, maka Na ini akan melepaskan sebanyak berapa? 1 elektron. Melepaskan sebanyak 1 elektron ya.
Oke. Nah, melepaskan sebanyak 1 elektron, Na akan membentuk ion Na+. Nah, sedangkan yang Cl nomor atomnya itu 17, berarti konfigurasinya 287. Nah, karena valensinya 7, maka dia terletak di sebelah kanan, yaitu unsur non-logam. Nah, berarti dia cenderung menerima atau melepaskan. Karena dia non-logam, yaitu terletak di sebelah kanan atau golongan 7A, maka dia cenderung untuk menerima elektron. Nah, seberapa banyak? Valensinya 1, maka dia butuh 1 elektron. Maka dia akan menerima sebanyak 1 elektron. Nah, seperti ini pembentukannya. Jadi Na melepaskan 1 elektron membentuk Na+, sedangkan Cl menerima 1 elektron dari Na membentuk ion Cl-. Nah, adanya ion Na+ dan Cl-, maka terjadi tarik-menarik antara ion positif dan negatif membentuk ikatan ion. Makanya NaCl itu termasuk pada senyawa ion, yaitu senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan ikatan ion. Jadi apa? 1. Ikatan ion itu terjadi karena ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Nah, yang melepaskan adalah unsur logam, sedangkan yang menerima elektron itu adalah unsur non-logam. Artinya apa? Maka ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Nah, unsur logam itu untuk memudahkan mengingat itu yang mana? Yang terletak di sebelah kiri. Berarti golongan 1A, 2A, 3A, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau ada unsur yang valensinya 1, 2, 3, berarti dia logam, maka dia cenderung untuk melepaskan elektron. Sedangkan yang non-logam berarti yang sebelah kanan, yaitu 5, 6, 7. Nah, dia itu akan menerima elektron. Jadi, dari sini ikatan ion itu terjadi antara unsur-unsur golongan 1A, 2A, 3A dengan unsur-unsur golongan 5A, 6A, dan 7A. Jadi untuk memudahkan mengingat, kalian harus tahu bahwa unsur-unsur golongan sebelah kiri, unsur-unsur logam golongan 1A, 2A, dan 3A, dan unsur-unsur golongan 5A, 6A, dan 7A. Itu ya. Diingat bahwa unsur logam itu melepaskan elektron, sedangkan non-logam itu menerima elektron. Oke. Latihan yang berikutnya adalah ikatan antara Mg dengan O. Seperti yang tadi, O itu valensinya adalah 6, yaitu nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya 26. Karena valensinya 6, maka dia cenderung melepaskan atau menerima. Dia cenderung untuk menerima elektron. Berapa banyak yang diterima? Yaitu sebanyak 2 elektron. Nah, O itu menerima 2 elektron, maka dia akan bentuk ion -2 atau O-2. Nah, sekarang yang Mg itu nomor atomnya 12, maka konfigurasi elektronnya adalah 282. 282 berarti cenderung menerima atau melepaskan. Nah, karena dia valensinya 2, maka cenderung melepaskan 2 elektron. Nah, bentuknya seperti ini. Mg melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2+, sedangkan O menerima 2 elektron membentuk ion O-2. Nah, ikatan antara Mg2+ dan O-2 membentuk senyawa ion MgO. Demikian ini tadi adalah pembentukan ikatan ion. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang ikatan ion. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ikatan kovalen.